Respon telak Dudung terkait ucapan Tuhan bukan orang Arab, ditulis oleh X Hardy dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. KSAD Dudung dilaporkan oleh Koalisi Ulama, Habaib, dan Pengacara Anti Penodaan Agama atau KUHAP APA lantaran diduga melakukan penistaan agama karena menyebut Tuhan bukan orang Arab dalam podcast yang diunggah di YouTube. Pertama-tama kita harus batasi cakupan pembahasan kali ini. Saya tidak akan membahas apakah ucapan tersebut benar atau salah, tapi kita menggunakan perbandingan. Dudung sendiri sudah memberikan klarifikasi terkait ucapannya yang menyebut Tuhan kita bukan orang Arab. Saya sampaikan, saya berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan, anak saya hari ini ujian semester, mohon diberikan ketenangan. Semoga bisa menyelesaikan persoalan dengan baik dan nilainya bagus. Bahasa Arabnya apa? Kan kita nggak tahu, kata Dudung. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, Allah, Tuhan itu mengerti. Karena Allah tahu bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Ambon, bahasa Inggris saja Allah tahu, katanya. Sebenarnya laporan terhadap Dudung ini cukup lemah karena sebelumnya ada ucapan yang mirip dari Cak Nun. Dudung juga menggunakan ini sebagai pembanding. Dia menyebut hal serupa pernah disampaikan oleh Cak Nun, tapi tidak dipersoalkan. Tapi ketika dia yang mengucapkan malah dipersoalkan, berarti ada yang tidak beres kan? Dulu Ainun Najib ngomong begitu nggak jadi persoalan. Karena Dudung yang ngomong dicecar. Ainun Najib kan ngomong gitu, karena Dudung ini kan diserang kelompok-kelompok itu, ucapnya. Kelompok itu kecil sebetulnya, tapi nyaring bunyinya. Kita hadapi, di Jakarta nggak ada juga yang berani, katanya lagi. Nah, terkait dengan ucapan Cak Nun, beredar video lawas Cak Nun yang menyebut Tuhan bukan orang Arab. Dia awalnya membahas tentang perbedaan cara pandang terhadap musik. Dia menyinggung orang-orang yang selalu mengharamkan musik. Dia mengatakan bahwa musik tidak seharusnya disalahkan. Nah, maka musik ini jangan Anda salahkan. Musik ini gak tahu apa-apa. Tuhan bukan orang Arab, saya katakan bukan orang, kata Cak Nun dalam video tersebut. Kemudian, dia menyampaikan kepada jemaahnya agar wajib memiliki rasa bangga terhadap tanah airnya yaitu Indonesia. Kan Anda diwajibkan oleh Allah untuk jadi orang Indonesia. Jangan lupa kewajiban itu. Anda ditaruh di sini, jadi orang Indonesia berarti wajib toh, katanya. Meski esensinya beda, tapi ucapannya sama. Dan seperti yang tadi dikatakan, ucapan Cak Nun ini tidak pernah dipersoalkan, padahal ini adalah video lawas. Lantas kenapa ucapan Dudung dipersoalkan? Bukankah ada bau politik yang menyengat? Saya yakin laporan ini akan lemah dan mudah terpental karena pelapor bakal bingung jika ditanya soal video ucapan Cak Nun ini. Ini blunder yang membuat mereka tidak berkutik. Ibarat ditanya, lu laporin Dudung, kenapa gak laporin Cak Nun? Kan jadi pusing sendiri kan? Jelas ada kontradiksi yang sangat kentara. Jadinya kelihatan jelas ada udang di balik batu. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa Rudy Kamri juga berpendapat sama. Dia menilai laporan terhadap Dudung dirasa sangat ganjil. Ada agenda tersembunyi di balik pelaporan perkara itu. Kalau melihat dari beberapa fakta yang ada, kelihatannya sangat terang benderang bahwa mereka ini mempunyai agenda tersembunyi. Buktinya apa? Ucapan dari Cak Nun sama diksinya dengan ucapan Dudung bahwa Tuhan bukan orang Arab. Tapi mereka tidak melaporkan kemana-mana, mereka diam saja, kata Rudy Kamri. Dan kalau mau dibikin analisis, sebenarnya Dudung memiliki banyak musuh, terutama saat dia membuka jalan untuk menurunkan baliho FPI. Ini adalah awal masalahnya. Lalu dilanjutkan dengan dibubarkannya FPI, kemudian rekening diblokir oleh pemerintah. Kemudian Mumun Boy juga menyusul meski kasusnya berbeda. Sedangkan sisa-sisa dari FPI hidupnya mengenaskan, kocar-kacir dan jadi pecundang sejati. Dulu di atas angin, sekarang tidak karu-karuan. Selama ini diawali dengan tindakan Dudung, meski sebenarnya tidak ada kaitannya. Tapi mereka menarik benang di awal, yaitu diturunkannya baliho FPI. Makanya mereka pasti menyimpan dendam yang sangat dalam pada Dudung. Tidak heran dia akan selalu dicarikan celah untuk membalas. Jadi, apakah yang terjadi pada Dudung ini ada kaitannya dengan itu? Bagaimana menurut Anda? Saya sesalkan pernyataan yang menghina, menyerang simbol negara. Saya rasa harus diambil tindakan yang tegas. Ini reformasi, demokrasi dikedepankan. Kita bisa suka-suka, zaman Orde Baru. Saya ini pembuat undang-undang, saya orang hukum. Memang sekarang kita boleh bebas, tapi tetap harus bertanggung jawab. Bapak Joko Widodo itu simbol negara, Presiden Republik Indonesia yang ke-7.
Desak Jokowi ditangkap, Novel Bamukmin kena tampol Ruhut, DPRD Sumut angkat bicara kerumunan Jokowi, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Politisi PDI Perjuangan Ruhut Sitompul menyindir keras petinggi Persaudaraan Alumni atau PA212 Novel Bamukmin. Sindiran itu dilontarkan Ruhut untuk merespon desakan Novel yang meminta aparat menangkap Presiden Joko Widodo lantaran memicu kerumunan orang ketika melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara pekan lalu, di mana kerumunan itu dinilai melanggar protokol kesehatan lantaran dapat memicu penularan COVID-19. Ini kadrun masih hidup saja. Hahaha, orang pesong biasanya matinya sulit. Maklum, otak ya bocornya makin gede, kajian deh, merdeka, kata Ruhut di akun Twitternya pada Selasa 8 Februari 2022. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke seluruh wilayah di Sumatera Utara atau Sumut memicu kerumunan. Misalnya saja saat Jokowi membagi-bagikan kaos di Pasar Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Rabu 2 Februari 2022. Dalam video yang beredar di Twitter, tampak masyarakat mengerumuni Jokowi yang hendak naik mobil. Kerumunan itu membuat masyarakat kesulitan menjaga jarak. Bahkan banyak yang tidak mengenakan masker. Menanggapi kerumunan akibat kunjungan Presiden Jokowi itu, Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting memuji kunjungan Jokowi berhari-hari di Sumut. Seorang Presiden Jokowi mengunjungi tempat-tempat yang kita harapkan tidak dikunjungi, tapi dikunjunginya. Sampai berhari-hari di sini kan seorang presiden sangat luar biasa itu, ujar Baskami Jumat 4 Februari. Menurutnya, pemerintah sudah berulang kali mengimbau masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan, diantaranya menjaga jarak dan mengenakan masker. Harusnya masyarakat yang mematuhi aturan itu. Kita sudah imbau masyarakat, tapi masyarakat tidak bisa menahan diri. Apalagi sekarang kan Omikron juga sudah masuk Indonesia ini, kita harus waspadailah, supaya jangan kena. Apalagi pemerintah sudah bolak-balik mengimbau, ungkapnya. Politisi PDIP tersebut juga meminta masyarakat agar memahami kunjungan Presiden Jokowi dengan tidak membuat kerumunan. Jadi masyarakat yang harusnya memahami kunjungan Presiden. Misalnya ketika Presiden Jokowi datang ke Ajibata, masyarakat datang semua keluar. Presiden menganggap dia bagian dari masyarakat, jadi susah kita ini, urainya. Menurut Baskami, pemerintah tidak perlu menjatuhkan sanksi atas kerumunan yang ditimbulkan Presiden Jokowi, sebab masyarakat sangat antusias menyambut kedatangan orang nomor 1 di Indonesia itu. Mungkin kegembiraan masyarakat ini sangat luar biasa melihat kunjungan presiden yang sampai hari ini di sini. Kan bolak-balik kita imbau masyarakat kadang-kadang apa mau dipukuli? Kan gak mungkin, nanti dibilang pemerintah terlalu arogan. Sudah cukup kita imbau agar masyarakat memahami. Jadi masyarakat harusnya memahamilah. Saya pikir gak perlu sanksi, tapi masyarakat yang harusnya patuhi prokes, PPR-nya. Selain itu, Presiden Joko Widodo disambut bak pahlawan saat berkunjung ke Kampung Jeruk, Liang Melas Detas, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Jumat 4 Februari. Petani di kampung itu pernah mengirimkan jeruk 3 ton ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk memohon bantuan Jokowi memperbaiki jalan. Pada kunjungan tersebut, Jokowi berniat mengejak progres perbaikan jalan. Dia disambut meriah warga Kampung Jeruk. Masyarakat yang berada di kanan dan kiri jalan tampak sangat antusias menyambut kedatangan kepala negara dan menyanyikan lagu kebangsaan di sepanjang jalan dari helipad sampai ke lokasi acara. Dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden Jumat 4 Februari 2022. Anak-anak juga turut menyambut Jokowi di pinggir jalan. Mereka mengibarkan bendera merah putih di kedua tangan saat rombongan Jokowi melintas. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan Kampung Jeruk memang membutuhkan perbaikan jalan. Menurutnya, perlu ada perbaikan jalan sepanjang 40.000 km untuk mendukung perkebunan jeruk di Karo. Setelah melihat di lapangan, yang namanya kebutuhan jalan yang begitu sangat-sangat diperlukan karena menyangkut nanti struktur biaya dari yang namanya jeruk ini. Jangan sampai nanti harga jeruk di sini Rp5.000, ongkos kirimnya Rp8.000, ujar Jokowi. Dia juga melihat Kampung Jeruk butuh pendampingan, mulai dari penyediaan pupuk hingga pemasaran. Jokowi langsung menelepon Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk memberikan perhatian kepada daerah tersebut. Saya dari Toba mampir sini untuk melihat jalan. Saya melihat hasil produksi di Karo ini mungkin butuh pendampingan kecil untuk menaikkan kualitas produksi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, urusan pupuk ini lebih bagus kalau disin organik, ucap Jokowi saat menelepon Syahrul. Sebelumnya, sejumlah petani mengirimkan jeruk sebanyak 3 ton ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Desember 2021. Jeruk itu mereka berikan sebagai bentuk permohonan kepada Jokowi untuk membenahi jalan yang rusak.
Mereka mengaku proses pengiriman jeruk terhambat karena jalan rusak. Warga kampung jeruk seringkali merugi karena jeruk-jeruk yang dikirim rusak dalam perjalanan. Jokowi pun menerima mereka di istana. Dia memastikan perbaikan jalan langsung dimulai untuk mendukung distribusi jeruk dari Sulawesi Utara. Bagaimana menurut Anda?